Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bapak harap semoga kalian baik-baik saja. Berjumpa lagi di channel Ruang Edukasi. Pada kesempatan kali ini, Pak Ardi akan menyampaikan materi untuk kelas 3, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2. Bapak ingatkan kembali, untuk melanjutkan materi ini, terlebih dahulu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih. Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini, siswa dapat menyusun informasi baik secara lisan, tulisan, atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satu cirinya ialah bergerak, dan manusia bergerak menggunakan kaki. Kemarin, cecak bergerak dengan merayap di dinding, dan ikan bergerak menggunakan siripnya. Lalu, apakah tumbuhan juga ikut bergerak? Jika kalian belum tahu, Pak Ardi akan menjelaskannya. Tumbuhan juga ikut bergerak, tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari, sedangkan akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju sumber air. Selain memiliki ciri-ciri bergerak, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri seperti bernapas. Setiap makhluk hidup bernapas menggunakan sistem pernapasannya masing-masing. Contohnya seperti manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya ialah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, tentunya tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata, yaitu mulut daun, dan lentisel, yaitu lubang kecil pada batang. Selain memiliki ciri-ciri bernapas, makhluk hidup juga membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dan hewan selalu membutuhkan air dan makanan untuk berlangsungnya kehidupan. Dan tumbuhan pun sama. Tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan pengolahan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Bahan yang digunakan untuk melakukan fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air didapatkan oleh tumbuhan melalui akar-akarnya, sedangkan karbon dioksida didapatkan tumbuhan melalui stomata dan lentisel. Selain memerlukan air dan karbon dioksida, tumbuhan juga memerlukan klorofil dalam proses fotosintesis. Klorofil adalah zat hijau pada daun. Jadi, klorofil berfungsi sebagai pengikat cahaya matahari yang dapat membantu proses fotosintesis. Hanya tumbuhan yang memiliki daun berwarna hijau yang bisa melakukan proses fotosintesis. Anak-anak, agar unsur hara di dalam tanah tercukupi, maka kita harus memupuk tanah. Karena apabila tanah selalu dipupuk, maka tanah akan subur dan membantu proses fotosintesis pada tanaman dengan benar. Selain memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri lain, yaitu peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti kita, yaitu manusia. Apabila kita melihat cahaya secara tidak langsung, mata kita akan menyipit dikarenakan silau. Contoh lainnya yaitu daun putri malu. Daun putri malu akan mengatup apabila kita sentuh.
Contoh lainnya lagi yaitu ulat kaki seribu. Ulat ini apabila kita sentuh, dia akan menggulung badannya. Selanjutnya yaitu makhluk hidup memiliki ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Tumbuh bisa diartikan sebagai penambahan ukuran tinggi dan beratnya. Sekarang, tugas Bapak untuk kalian yaitu amatilah diri kalian sendiri. Lakukan pengukuran terhadap tinggi badan kalian. Apakah terjadi perubahan dari kalian semenjak kelas 1 sampai kelas 3? Jika ada, berapakah penambahannya? Kemudian, lakukanlah pengukuran terhadap berat badan kalian. Apakah terjadi penambahan berat badan kalian dari semenjak kelas 1 hingga kelas 3? Tuliskanlah hasil pengukuran kalian di buku kalian masing-masing. Anak-anak, selain makhluk hidup tumbuh dan berkembang, makhluk hidup juga berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan caranya masing-masing. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada pula makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang, tugas kalian ialah carilah 5 hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tuliskan jawaban kalian pada buku kalian masing-masing. Selanjutnya, buatlah kalimat yang efektif berdasarkan 5 kata berikut ini. Ya, sampai di sini dulu materi kita. Semoga video ini bermanfaat ketika kalian masih belajar di rumah. Sampai jumpa.